Winotan, Maha Mantri Segoro Winotan yang duduk bersila di depan Jaya Katuang kini tersentak mendengar panggilan dari rajanya itu. Dagunya kini mendongak dua jari tanpa berani menatap langsung wajah seorang raja yang telah memanggilnya itu. Seketika kedua telapak tangannya ditangkupkan menghaturkan sembah. Hamba Gusti, sedemikian lamakah waktu yang diperlukan oleh Wijaya untuk membabat hutan tarik? Hutan itu sangat lebat, Gusti. Apakah sudah habis keberanian mereka untuk menghadapi harimau dan semak berduri? Prabu Jaya Katuang kini tidak mampu lagi memendam kesabarannya. Kedua telapak tangannya kini mulai gatal, ingin segera melampiaskan kegemaran berburunya seperti yang telah dijanjikan oleh Raden Wijaya. Barangkali mereka ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Gusti Prabu. Tidak perlu tunggu waktu hingga sempurna. Segera susul dia. Lihat sampai di mana kesiapannya dan bawa mereka pulang kembali ke Kediri. Baik, Gusti. Mohon ampun, Gusti. Maheso Muntarang kini menyela. Jaya Katuang memalingkan wajah kini kepada patihnya itu. Ada apa, Muntarang? Mohon ampun, Gusti. Menurut hamba, memang sangat tidak masuk akal jika Raden Wijaya dan teman-temannya harus membuka hutan hingga memakan waktu yang lama seperti ini. Apa maksudmu, Muntarang? Hamba mengkhawatirkan jika mereka sedang melakukan persiapan yang lain, Gusti. Dahi Jaya Katuang kini berkerut. Bagaimanapun, Raden Wijaya adalah bekas menantu dari seorang yang telah Gusti singkirkan. Apakah tidak mungkin jika Raden Wijaya dan teman-temannya tidak mempunyai niat untuk membalasnya? Kau berpikir terlalu jauh, Muntarang. Mohon ampun, Gusti. Kepasrahan Wijaya jelas telah menunjukkan bahwa sisa-sisa keluarga Kertanegara itu sudah terlalu lemah dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Nafas Jaya Katuang kini mendengus dengan keras. Muntarang, kubur dalam-dalam kekhawatiranmu itu. Baik, Gusti Prabu. Maheso Muntarang kini tidak lagi berani membantah sabda dari rajanya. Namun dalam hati kecilnya masih bergelora kecurigaan yang tidak mudah untuk dipangkas. Jaya Katuang kini meninggalkan Balirung diikuti oleh Patih Maheso Muntarang yang kemudian segera bangkit dari duduknya. 10 tanda kini membubuhkan tubuh sangat lama, hingga kemudian Raja Kediri itu sudah tidak lagi terlihat pungkungnya. Perintah singkat Jaya Katuang sudah cukup jelas bagi Segoro Winotan. Segera tinggalkan istana dan menyusul ke hutan tarik. Tanda tanya di kepala Maheso Muntarang sejauh ini akhirnya juga menjadi tanda tanya bagi Maha Mantri itu. Mengapa Raden Wijaya dan teman-temannya membutuhkan waktu yang sangat panjang hanya untuk membedah hutan lebat sebagai tempat untuk bermukim? Padahal mereka telah dibekali oleh berbagai peralatan yang lebih dari cukup. Sementara titah awal raja pun tidak mengisyaratkan harus tersedianya tempat istirahat dengan kemewahan yang berlebihan. Kediri tidak pernah tahu yang kini sebenarnya terjadi di hutan tarik. Mengapa harus datang sekian banyak petani dan tenaga kerja dari Madura yang dikirim oleh Arya Wiraraja, dan juga pemuda-pemuda di sekitarnya yang datang bergabung dengan sisa-sisa pewaris Singosari. Maheso Muntarang kini mengambil sikap. Tidak cukup hanya memendam kecurigaan di dadanya, hingga suatu saat
seorang telik sandi dikirim untuk memberikan laporan. Sebuah topong telah dibangun bagi pandai besi di hutan Tari. Mereka berlomba dengan waktu menuntut tercukupinya kebutuhan senjata perang yang tidak terkira banyaknya dan lulus uji oleh bekas Panglima Singosari. Topong itu dibangun tidak jauh dari sebuah goa yang lebar dan dalam, tempat gudang senjata dan juga perlengkapan perang lainnya. 2 buah kereta perang kini telah tersimpan di dalamnya. Patih Kediri itu sadar telah mempunyai beban berat dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kelangsungan kehidupan kerajaan yang harus ia pertanggungjawabkan kepada sang raja dan rakyatnya. Sikap ramahnya kepada sisa-sisa Laskar Singosari yang menghadap Jaya Katuang beberapa waktu yang lalu hanyalah kewajiban yang harus diperlihatkan di depan sang raja. Sebagai seorang prajurit, Patih itu tetap waspada dengan segala sikap dan taktik yang tersembunyi oleh para pewaris Singosari itu. Maeso Muntarang bukanlah patih yang tidak terlatih dalam hal yang satu itu, yang mudah percaya begitu saja pada kepasaran Raden Wijaya pada Kediri. Di puri kediamannya, Segoro Winotan dalam persiapan perjalanan menuju ke hutan Tari. Puri itu jauh di seberang kediaman Maheso Muntarang, dipisahkan oleh beberapa ruas jalan di dalam benteng istana, melewati 5 buah rumah jaga di bawah rimbunnya daun-daun pohon ketapang. Tiang-tiang lentera berjajar di kanan dan kiri, berjarak 15 langkah dari setiap tiangnya. Malam itu, sinar angkasa meremang membasuh wuwungan kepatian Kediri. Pada saat yang sama, di ruang utama Balai Kepatian, Patih Maeso Muntarang memberi perintah kepada seorang laki-laki. Peristiwa di Desa Bungkal pada masa penaklukan Singosari terus melekat di benak Patih Kediri itu. Selepas pertemuan, laki-laki yang telah mendapat perintah itu kemudian merayap meninggalkan Kediri menuju ke Desa Tari. Bertepatan dengan selesainya persiapan Segoro Winotan, ditanggalkannya busana tanda dan kembali menyamar sebagai seorang penduduk desa. Dialah Lasmati. Sementara itu, mentari penuh bersinar abadi di langit sejak Raden Wijaya meninggalkan Kediri. Pada bulan Waisaka di tengah mangsa sada, utusan Kediri itu telah tiba, dikawal oleh seorang tuha buru, punggawa, serta 150 prajuritnya yang bersenjata lengkap. Maha Mantri Segoro Winotan, pakaian kebesarannya kini telah menarik perhatian di antara orang-orang yang menyambutnya di belakang Raden Wijaya. Selamat datang di Desa Mojopahit, Paman. Mojopahit. Desa Mojopahit. Bukankah daerah ini bernama Tari, Raden? Benar, Paman. Tapi itu dulu. Sekarang kami menamakannya Mojopahit. Desa Tari telah berubah namanya sejak peristiwa beberapa waktu yang lalu. Seorang pekerja asal Madura yang merasa haus pergi kemudian memetik sebutir buah dari pohon maca. Pohon jenis itu banyak sekali tumbuh di Desa Tari. Pohonnya mirip pohon bintoro, bentuknya mirip jeruk bali, namun permukaan kulitnya lebih halus. Dengan tergesa-gesa, pekerja itu membelah dan menggigit buah maca itu. Buah apa ini? Lidahnya kini serasa dibakar karena rasa pahit dari daging buah itu. Nambi berhenti menenggak air kelapa mudanya. Ada apa? Pahit, Raden. Rasanya pahit sekali. Buah apa itu? Aku tidak tahu. Buah apa ini namanya? Lembu Sora yang sedang berhenti menyerut papan kayu itu kemudian melangkah menghampiri pekerja Madura. Itu namanya buah maca atau wilwah. Rasanya memang pahit. Seorang prajurit Singosari kemudian menghampiri sekelompok orang yang tengah mengamati buah maca di atas meja kecil itu dan kemudian ikut mencicipinya. Benar, rasanya sangat pahit. Buah maca itu rasanya pahit ya?
Buah maja itu rasanya pahit. Kulihat di sini banyak sekali pohonnya. Seorang pekerja lain yang baru saja datang kini ikut bersuara sambil menggulung celananya yang basah selesai menggali selokan air. Bagi sebagian besar orang sekitar desa Tari, mereka sudah lama tahu bahwa buah maja itu memang rasanya pahit. Benar, buah maja memang pahit. Itulah sebabnya, walaupun banyak sekali tumbuh di daerah ini, tapi tidak seorang pun yang mau memetiknya. Suasana siang itu kini menjadi ramai. Sekelompok pekerja menjadi riuh, bahkan puluhan pemuda yang lain kini menghentikan pekerjaannya. Mereka ikut nimbrung bersama dengan orang-orang yang bergerombol itu. Keriuhan meraja di tengah-tengah pedukuhan itu. Maja rasanya pahit. Maja pahit. Maja pahit. Maja pahit. Sejak itu, Desa Tari lebih dikenal dengan nama Desa Mojopahit. Segoro Winotan merenung sejenak seperti sedang memutar kembali kisah yang baru saja diceritakan oleh tuan rumahnya. Baiklah Raden, saya kira itu tidak masalah. Raden Wijaya kemudian mengajak tamunya memasuki rumah pesanggeran. Para tamu dari Kediri dan tuan rumahnya duduk di selembar tikar pandan. 3 orang bekas Arya Singosari yang terlebih dulu ada di ruangan itu kemudian beringsut dari duduknya memberikan ruang bagi para tamunya. Putri-putri desa Mojopahit menghidangkan buah-buahan, arak, dan seperangkat kinangan di atas selembar nampan tembaga. Bagaimana kabar Gusti Prabu Jaya Katuang, Paman? Sang Dewata senantiasa mencurahkan cahayanya kepada Sang Prabu dan segenap rakyat Kediri, Raden, jawab Segoro Winotan. Segala puji bagi Sang Dewata dan Gusti Prabu. Raden Wijaya kemudian menuang arak dalam bumbung pimpinan utusan Kediri itu. Terima kasih, Raden. Setelah hilang rasa lelah, nanti kita berkeliling, Paman. Kami khawatir jika nantinya akan mengecewakan Gusti Prabu. Jangan berkecil hati dulu, Raden. Kedatangan kami di tempat ini untuk membawa pesan dari Gusti Prabu Jaya Katuang. Raden Wijaya menatap wajah tamunya yang seketika kini telah berubah. Kekhawatirannya kini tiba-tiba muncul. Jangan-jangan pesan itu berhubungan dengan segala apa yang telah dilakukan bersama dengan teman-temannya. Kecemasan kini memenuhi rongga dadanya. Apakah semua tempat kegiatan dan isinya yang seharusnya tidak diketahui orang luar kini telah disembunyikan atau masih berada di tempatnya masing-masing? Jika belum, maka habis riwayat kita. Semoga para pandai juga bekerja dengan baik. Darah dingin kini berdesir di nadi Raden Wijaya. Raden juga diperintahkan untuk segera kembali ke Kediri untuk menyampaikan sendiri secara langsung perkembangan pembangunan di desa ini. Sekaligus juga untuk menjemput Gusti Prabu bersama-sama datang ke tempat ini. Lanjut Segoro Winotan. Dada Raden Wijaya kini berdebar. Perintah menghadap itu telah mencemaskannya. Namun kecemasan itu segera dikuasainya sebelum menimbulkan kecurigaan. Paman, apakah Gusti Prabu berkenan untuk segera berkunjung ke tempat ini? Benar, Raden. Dalam waktu dekat ini. Benar, dalam waktu dekat ini. Baiklah, Paman. Saya pasti akan menjalankan titah dari Gusti Prabu. Hanya saja, belum dapat dalam waktu yang dekat. Mengingat, masih ada beberapa bagian yang belum siap untuk dipergunakan. Bagian yang mana, Raden? Rumah utama untuk istirahat Gusti Prabu, Paman. Di mana letak masalahnya? Kami sedang memilih tempat yang paling baik dan menunggu beberapa kayu yang masih dalam persiapan, Paman. Baiklah, Raden.
dibereskan saja terlebih dulu. Terima kasih, Paman. Saya minta maaf. Tidak apa-apa, Raden. Kapan saja, secepatnya jika Raden sudah siap, silakan segera sowan ke Kediri. Sedikit kini rasa lega di dada Raden Wijaya. 7 ekor angsa kini menyingkir di atas jalan berbatu ketika Raden Wijaya, Lembu Sora, Nambi, Segoro Winotan, dan Punggawa Kediri sudah berada di atas punggung kuda mereka. Keempat laki-laki itu kemudian bergerak perlahan dari halaman pendopo pesanggrahan menuju ke pintu gerbang untuk berkeliling. 5 orang pemuda Mojopahit berkuda di belakangnya membawa peralatan dan juga perbekalan yang akan diperlukan selama dalam perjalanan mereka. Raden Wijaya kemudian terkejut. Tiba-tiba banyak kapuk kini telah ada di depannya. Mohon maaf, Raden. Kuda-kuda Sumbawa yang kita pesan dari Madura sudah datang. Raden Wijaya kini seolah disambar oleh petir. Khawatir diketahui oleh utusan Kediri bahwa Mojopahit telah memesan beberapa ekor kuda. Tidak lama kemudian masuklah 27 ekor kuda Sumbawa yang digiring oleh Ronggolawe. Segoro Winotan kini takjub melihat datangnya sekawanan ekor kuda itu. Kau gegabah. Ini bukan waktu yang tepat untuk mendatangkan kuda-kuda itu. Raden Wijaya kini setengah berbisik. Mata Ronggolawe kini melirik Segoro Winotan dan punggawanya. Ia menyelidik, kemudian kembali lagi memandang Raden Wijaya. Maaf, Raden. Memang seharusnya tidak datang siang ini. Madura terlalu cepat mengirimkannya. Dan aku tidak menyangka kita akan berpapasan di sini. Raden Wijaya kini nampak terlihat kesal. Kecemasan kini telah merayap di dadanya. Dihela nafas sebentar, tidak lama kemudian diputarnya kembali kudanya menghampiri Segoro Winotan. Ada masalah, Raden? Tanya Segoro Winotan. Tidak ada apa-apa, Paman. Segoro Winotan tidak puas dengan jawaban singkat dari Raden Wijaya itu. Di wajahnya kini nampak tidak suka melihat Ronggolawe yang lugas dan berani kepada Raden Wijaya. Siapa orang itu, Raden? Dia Ronggolawe, salah seorang pekerja di sini. Asalnya dari Madura. Aku ingin melihat bagaimana cara orang Madura berburu binatang buas di hutan rimba. Mulut Segoro Winotan kini mencibir. Merah padamlah kini wajah Ronggolawe. Ia kini tersinggung. Suara Segoro Winotan yang terbawa angin kini telah menyambar telinganya. Kudanya yang baru saja mulai melangkah kemudian diputarnya kembali menghampiri tamu dari Raden Wijaya itu. Tidak lama kemudian 2 orang yang baru saling bertemu itu kini telah berhadapan. Segoro Winotan terkejut, tidak menduga sama sekali orang Madura yang baru saja dilihatnya itu kini berani menghampirinya bahkan tanpa mengucap salam. Tulang belulang tubuh Raden Wijaya kini seakan dilorot satu persatu melihat pemandangan di depan matanya. Pucat pasilah kini wajahnya. Apa bedanya keahlian orang Madura dengan orang Daha? Ronggolawe kini dengan lantang berucap menantang. Bukan main terkejutnya Raden Wijaya melihat wajah dari Segoro Winotan yang menjadi merah ketika mendapat suara itu. Segera engkau akan buktikan sendiri kemampuan dari orang Madura, imbu Ronggolawe. Orang berpangkat tinggi dari kerajaan Kediri itu sangat tersinggung mendengar ucapan dari Ronggolawe. Sengat sinar mentari kini berkumpul di ubun-ubunnya. Tangan kanannya telah meraba gagang keris pusaka di belakang pinggangnya. Toha Buru dan Punggawa Kediri kemudian mendekati 2 orang yang sedang bertikai itu dan siap menjaga mahamantrinya jika ada serangan dari Ronggolawe. Ronggolawe kini juga bersiaga. Tangan kanannya memutar ke belakang, digenggamnya gagang keris pusaka yang berbahan gading gajah di pinggangnya. Jari tangan Ronggolawe
kini terlihat meremas-remas keris Kiai Mego Lamat. Pucat sempurnalah kini wajah Raden Wijaya. Darah yang mengalir di tubuhnya kini seakan-akan telah membeku. Mulutnya terkunci rapat, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tidak sempat ada keberanian dalam benaknya untuk membayangkan apa akibatnya jika terjadi benturan ilmu antara kedua orang itu. Satu-satunya jalan yang mampu dilakukan hanyalah mengedipkan mata kepada Ronggolawe. Beruntung Ronggolawe menangkap isyarat itu. Ronggolawe kemudian memutar kembali kudanya menjauhi tamunya. Ia meninggalkan bara api melalui sorot mata yang menghunjam ke jantung Segoro Winotan. Maafkan orangku tadi, Paman. Dia memang berkelakuan seperti itu. Hamba mohon beribu maaf. Dan hendaknya Paman tidak menjadikan peristiwa ini sebagai sikap ketidaksopanan Majapahit dalam menyambut utusan dari Kediri. Dengan lembut dan berhati-hati kalimat itu keluar dari mulut Raden Wijaya. Segoro Winotan kini terdiam berusaha menenangkan gejolak batinnya. Ia membiarkan angin hutan menerpa wajahnya, mengambil alih amarahnya. Setelah beberapa saat, barulah Maha Mantri itu membuka mulutnya. Baiklah Raden, aku maklum. Senyum Segoro Winotan terpaksa tanpa mampu menyirnakan kecurigaan di dadanya. Gerbang Mojopahit kini telah terlintasi. Iring-iringan itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah hutan. Masih juga diliputi kecurigaan. Setelah beberapa langkah, Segoro Winotan kemudian bertanya kepada Raden Wijaya. Raden, dari mana ada kuda sebanyak itu? Dan untuk keperluan apa? Pertanyaan yang tidak diharapkan itu telah mengejutkan tuan rumahnya. Namun Raden Wijaya berusaha untuk tetap tenang. Paman, kuda-kuda itu sengaja kami pesan untuk keperluan jika pada saatnya nanti Gusti Prabu Jaya Katuang berkunjung dan berburu di tempat ini. Tapi Raden, untuk berburu perlu dilengkapi beberapa ekor anjing dan juga jaring. Benar Paman, anjing-anjing dan jaringnya pun juga telah kami pesan. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan segera tiba. Segoro Winotan kini terdiam mendengar penjelasan dari Raden Wijaya. Ditebarkannya pandangan ke sekeliling menikmati keindahan alam hutan tari. Suara burung pelatuk kini terdengar dari balik batang pohon besar. Maha Mantri itu menoleh ke arah datangnya suara burung itu hingga beberapa saat seolah-olah ingin memastikan di mana burung itu bertengger. Tempat ini sangat nyaman untuk beristirahat dan berburu, Raden. Benar, Paman. Dan juga masih alami. Raden Wijaya berusaha untuk tetap tersenyum, menyirnakan kekaguan suasana di antara mereka berdua. Suara gemerisik semak yang terdengar tiba-tiba dari depan telah mengejutkan kedua orang itu. 2 ekor rusa kini melintas setengah berlari. Lihat! Rusa itu sangat besar. Suara lembu Sora kini memecah kekaguan. Siapkan anak panah, mari kita kejar, ajak Raden Wijaya. Aku akan menghadangnya dari kiri, Raden. Segoro Winotan kemudian menyentak tali kendali kudanya. Kelima orang itu kemudian segera memacu kudanya mengejar 2 ekor rusa yang telah dilihatnya tadi. Mengetahui dirinya terancam keselamatannya, binatang itu kemudian berlari masuk ke dalam hutan yang semakin lama semakin lebat menembus semak belukar. Para pemburu itu terus saja mengejarnya. Segoro Winotan ternyata cukup mahir berburu di dalam hutan. Beberapa binatang telah berhasil menjadi santapan dari anak panahnya. Raden Wijaya lebih banyak memberikan kesempatan kepada tamunya untuk mendapatkan binatang buruan terlebih dulu sesuai dengan keinginannya. Setelah sekian lama kejar-mengejar, akhirnya para pemburu itu berhasil mendapatkan cukup banyak binatang dalam hutan. Ada yang mati terbunuh dan sebagian yang lain tertangkap hidup-hidup. Sementara itu,
Pedukuhan Mojopahit terlihat sepi ditinggal oleh Raden Wijaya dan para tamunya berburu di dalam hutan. Yang tersisa hanyalah suara depak kaki kuda dan ringkiknya menuju gedokan di ujung desa di sudut padang rumput hijau yang terhampar dikelilingi barisan pohon pinang. Mendengar suara riuh binatang tunggangan itu, seorang gamel buru-buru bangkit dari rebahnya di atas tumbukan jerami. "Tolong rawat kuda-kuda ini," perintah Ronggolawe. "Sebanyak ini, Doro?" "Kalau kau bukan ahlinya, tak akan kuserahkan padamu binatang sebanyak ini." Ronggolawe kini tersenyum. "Apakah Gusti Wijaya sudah mengetahui datangnya kuda-kuda ini?" "Sudah. Ketika kami berpapasan di gerbang, sebelum mereka berburu dengan kedua orang tamunya." "Dua orang? Bukankah mereka datang bertiga, Doro?" "Bertiga? Kau tahu dari mana?" "Sepengetahuanku, ketika berjalan menuju gerbang, mereka hanya berdua." Ronggolawe kini terkejut. "Tadi pagi hamba melihatnya di pinggiran hutan Canggu, ketika hamba sedang menyapi rumput di sana." "Lalu kemana yang satu lagi?" "Saya tidak tahu, Doro." Gamel sang perawat kuda itu melangkah mendekati salah satu kuda yang baru datang itu. Di elus-elusnya bulu surai kuda yang paling besar. Ronggolawe kini merasa gelisah. Dikerutkan keningnya sejenak sambil berlalu meninggalkan tempat perawatan kuda itu. Banyak kapuk kemudian mengikutinya dari belakang. Waktu kini terus berjalan. Hawa dingin menyelimuti Dukuh Mojopahit. Raden Wijaya dan orang-orangnya dan juga utusan dari Kediri kini memanggang binatang hasil buruan mereka. Api menyala dalam perapian di tengah-tengah lingkaran sekelompok orang yang mengeluarkan hawa panas mengusir udara yang teramat dingin. Sebuah tari sawung miyak prahoro ini disuguhkan diiringi alunan gamelan yang dimainkan tidak kurang dari 10 orang Nayogo. Ronggolawe tidak ikut bergabung dengan para tamunya. Aroma wangi daging rusa panggang kini melayang-layang di depan hidungnya, terbawa oleh angin. Angin itu berebut masuk menyelinap di sela-sela dinding pondok kediamannya, membaur dengan aroma uap kayu manis dari cangkir tanah liat di atas meja Ronggolawe. Dengan diterangi pelita minyak jarak di dalam pondoknya, Ronggolawe kini menulis kidung di belakang meja pendek yang menghadap ke arah dinding kayu, membelakangi pintu masuk di samping balai-balai bambu yang lebar dan rendah. Ada 4 buah tiang kokoh yang menyangga atap limas yang berlapis sirap di atasnya. Sebuah cemeti pusaka tergantung pada salah satu tiangnya, cemeti Kiai Keling. Suara alunan gending di depan rumah pesanggerahan samar-samar terdengar hingga ke dalam pondok yang sangat sunyi itu. Hingga beberapa saat anak dari Arya Wiraraja itu terus menulis tanpa merasa terganggu derai tawa para petinggi Mojopahit dengan tamunya. Pintu di belakangnya kini terkuak tiba-tiba, cukup keras membanting setengah daunnya ke dinding kayu. Hembasan angin kini mengibas urai ujung rambut di punggung Ronggolawe. Laki-laki itu terkejut tanpa menoleh. Hanya wajahnya yang mendongak sedikit menatap dinding di depannya seperti sedang menghitung jumlah papan kayu jati yang dipasang sambung menyambung. Terdengar kini langkah kaki yang kian mendekat. Kemudian langkah itu berhenti dan menatap punggung Ronggolawe sambil menahan gejolak amarahnya. Kerut di dahinya kini terlihat di antara bayang-bayang pelita yang menggantung pada tiang pondokan. Sekali lagi, Ronggolawe merasa tidak perlu menoleh ke belakang. Penciumannya yang tajam telah menangkap siapa yang kini telah datang. "Hampir saja kau menghancurkan semua rencana kita." Suara laki-laki itu merusak keheningan. Kejadian tadi siang di dekat pintu gerbang berbuntut kini panjang.
Raden Wijaya mencurigai Ronggolawe sengaja memperlihatkan ke-27 ekor kuda Sumbawa itu kepada utusan dari Kediri. Ronggolawe yang masih tekun menulis tidak menanggapinya. Kepalanya hanya menoleh sedikit ke belakang. Setelah itu kembali lagi menekuni lembaran lontar di depannya. Tangannya kini terlihat menulis kembali. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang membuka rahasia kita di desa ini. Ronggolawe kini membatu. Kau dengar itu, Lawe? Suara Raden Wijaya kini meninggi. Tiba-tiba Ronggolawe memutar tubuhnya, bangkit dari duduknya, sembari menghunus keris dari pinggangnya dan mengacungkan tepat di depan leher Raden Wijaya. Gerakan itu sangat cepat hingga membuat Raden Wijaya terkejut setengah mati. Jarak ujung keris dengan lehernya sangat tipis, hampir menempel pada permukaan kulit Raden Wijaya. Wajah Raden Wijaya kini memucat. Menantu Kertanegara itu tidak menyangka sedikitpun kini telah berhadapan dengan bongkahan batu cadas yang lebih keras bila dibandingkan dengan batu cadas manapun. Aku juga bagian dari yang tidak akan mengampuni itu, Raden. Gemetar kini suara Ronggolawe. Jaga bicaramu, Raden.